Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifi wan nawwir qulubana bihidayatil yakin. Alhamdulillah, para ibu, para bapak, monggo kita rusakan malih nggih niatan ini kita istiqomah di dalam sama-sama memahami tuntunan Gusti Allah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pahami ini ya, berada di dalam sirotol mustaqim. Sebab kalau tidak berada dalam sirotol mustaqim, bisa jadi nanti bicara agama, niatnya mengembangkan agama, tapi dianggap pelecehan terhadap agama. Nauzubillah min zalik. Nah, agama ini kan dalam rangka untuk memperbaiki amaliyah kita. Ya, ternyata tadi malam Panji Gumilang sudah ditetapkan tersangka ya. Ya Allah, kadang sama astagfirullahaladzim. Ya, monggo kita ini mudah-mudahan terhindar, dan orang-orang yang berwatak punya niatan ngerusak Islam dari dalam maupun dari luar. Kalau dari luar karuan ya, lantardo angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a milatahu. Yang dari dalam ini kan siratal ladzina an'amta alaihim. Yang ada tuh maghdub atau bolina ini yang sudah terjerumus kepada nauzubillah min zalik. Mangga monggo sedikit demi sedikit, waduh nggih matur nuwun Ibu, kita bareng-bareng. Minggu yang lalu kita masih belum selesai ayat 159 Bu ya. Jadi sampai kepada wastaghfir lahum. Nah, sekarang kita teruskan wasyawirhum fil amri faida azamta fatawakkal ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ayat 160 juga hampir sama itunya itu. Jadi walaupun dengan musuh bebuyutan, orang kafir, orang yang memusuhi Islam, pernah terjadi perang. Nah, itu kan masih serangkai dengan perang Uhud ini. Begitu kita berada di dalam posisi normal, posisi tidak dalam zona perang ya, zonanya zona damai ya, maka yang harus dikembangkan itu adalah wasyawirhum fil amri ya, dengan siapa saja Pak, dengan siapa saja. Musyawarah itu ya bukan debat deh ya. Kalau lihat dengarkan TV One catatan demokrasi atau ILC, sudah gak ada ya sekarang ILC, Indonesia Layar Club. Wah, kan tukaran Bapak show kepinteran dan show keemosian, menang-menangan, gak boleh. Dan ud'u kan wasyawirhum fil amri, ada lagi kan wajadilhum billati ya ahsan. Nah, kalau terpaksa kita yang berargumen ya, berargumenlah dengan cara-cara yang santun ya, cuma menang-menangan. Nah, jadi musyawarah itu pertama akal kita harus tenang, gak boleh
dilandasi oleh interest katanya orang sekarang, oleh kepentingan ya. Terus yang kedua yang kita cari adalah kebenaran, sebab kebenaran itu gak ada namanya kebenaran ganda katanya para filosof. Kebenaran itu mesti satu, gak ada namanya kebenaran ganda itu. Nah kalau kita belum mendapatkan kebenaran yang utama, berarti masih perlu belajar lagi, perlu sinau malih, perlu mendapat bimbingan. Faida azamta, kalau kita sudah musyawarah, sudah semuanya dilakukan dengan reasoning, dengan rasionalitas yang baik, ya, kemudian berargumen yang baik, berhujah yang baik. Nah, ya kita jangan menang-menangan, sebab kebenaran itu milik Gusti Allah. Kita serahkan, faida azamta fatawakkal ala Allah. Serahkan nang Gusti Allah, pasrah ake. Nah, nopo-nopo kersaning Gusti Allah. Sebab kalau dihayati betul Gusti Allah dalam kehidupan makhluknya itu kan tidak ada jenis makhluk pun tanpa dibarengi Tuhan sebetulnya. Jadi bukan hanya manusia Bu yang dibarengi Gusti Allah itu. Semua makhluk apapun, bah makhluk yang bersifat maujudat maupun ghuyub, alamul ghuyub, alam gaib kan. Makanya di sinilah peliknya noto iman, noto pemahaman kita tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Gampang diomong nih, gampang niku. Ora ono daya sumingkir saking durhaka lan ora ono kuat ibadah angin kejaba kekuatanipun Gusti Allah. Sakjane berarti sakjane Allah usik manusia itu sangat tergantung kepada Gusti Allah. Dinyatakake dengan kalimat la ilaha illallah. Sakjane, nah itu ada mungnya. Kadang-kadang merentul rumongso egonya ini yang muncul, aku kok. Nah, kalau makanya perang yang paling berat setelah perang Badar itu adalah memerangi nafsune dewe. Nafsu itu kan maunya melawan, gak gelem ngakoni Gusti Allah tuh gak gelem. Gak gelem ngakoni anane Gusti Allah tuh gak gelem. La haula wala quwata itu dibalik dudu ila bilahi ilabi kecuali dengan saya, wah tanpa saya. Nah itu istighfar. Kalau kita masih meruntul watek sing kados ngoten niku, iku berarti nepsune dulu lerep. Inan nafsa la amaratun bisu. Ujung-ujungnya kalau sudah egonya muncul, ya ananiah, perwatekan, watek keegoannya. Nah itu gaono inna wala yuhibbul mutaqin. Jadi fatawakal ala Allah itu boten wonten. Fatawakal sing ono Gusti, bahkan Gusti Allah dipaido. Wah, aku Gusti Allah kowe gak adil. Makanya monggo dihayati inna wa satna Gusti Allah iku yuhibbu demen tuh cinta itu ya seneng itu ya demen nggih. Al mutawakkilin isim fa'il dumateng tiang-tiang ingkang padha purun tawakal. Makanya derajat tawakal itu sudah di atas qanaah ya. Jadi pertama tingkat elementrinya itu dasarnya tobat, gelem ngakoni kesalahan, waqfu wastaghfir lahum itu gelem, lalu memberi maaf, jalukna sepuro. Nah, termasuk untuk diri kita masing-masing, kangge pupunden kita, mbah buyut kita itu dijalukna sepuro, ojo di. Sehingga Gusti Allah kroso agfir lahumnya kroso kados nopo. Nah rasane kalau kita sudah
maafkan, itu ati itu lega. Ono ikune, ono apa gak sumpek gitu loh. Hati kita tuh selalu lega, selalu itu indikatornya itu. Enggak ini. Enggak ngersulo itu, gak ada pengresuluan itu, pengresuluan, persumpegan itu gak ada. Perpegelan itu boten wonten. Loro ati itu gak ada, perloro atian itu boten wonten. Itu kalau orang itu dusone wis di sepuro, astagfirullah Gusti nggih kula niki monggo di sehingga bisa menghayati. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, itu sangat menghayati. Itu. Dan itu bisa dipraktekkan, bukan hanya teori. Mung abot. Nah, setelah kona nerimo, akhirnya setelah itu nerimo kona'ah. Nah, setelah kona'ah, di atasnya lagi baru tawakal, kan itu tawakal. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil. Nah, kan mau berangkat mau budal kan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bener itu diucapkannya bener. Ya. Arep budal nang ini bismillahi tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu bener. Nah itu mung ada mungnya, dipraktek no angel, mudah di bibir apa manis di bibir, pahit dipraktekkan. Ngoten nggih. Jadi urusan apa saja kalau bisa ya dimusyawarahkan seperti di sini ya. Jadi ini dalam kondisi damai kan. Contohnya sanika minal harbi wa ghairihi, urusan perang, urusan. Jadi damai lah kalau sudah itu enak. Nah, itu enggak. Makanya mudah-mudahan ojo sampailah perang. Kalau kita lihat perang koyo nang Sudan, koyo nang yang masih sedang perang tuh Rusia sama Ukraina. Nah, yang kan terdampak kepada seluruh dunia, terutama perrotian, karena gandum itu ya banyak diproduk oleh Ukraina sama Rusia. Makanya di negara-negara lain yang makan roti, Bu, untung jenengan makan telo. Yang makan roti ini sudah kebingungan. Ya. Untuk apa kita bermusyawarah? Untuk tatyiban liqulubihim, dalam rangka hati ini supaya selalu berbunga-bunga, lego, gak dengan orang, gak curigesen, gak curiga, gak curiga, gak dendam, angel. Ngene ae aku gak direken, gak ono cerita-cerita. Jadi monggo tatyiban liqulubihim. Jadi orang ini kalau semuanya senang dimusyawarahkan. Tetapi ojo sampai ini di depan begini, di belakang begitu. Ya kan ada kan ya. Begini begitu. Gak boleh. Jadi tatriban supaya podo legone, podo nerimane. Ojo sampai apalagi sampai getem-getem. Sehingga ya kalau kita ini sudah selalu bermusyawarah, kemudian hasilnya makanya penting ya, terutama jadi pemimpin ya. Bisa mimpin musyawarah, bisa mimpin rapat, bisa mimpin diskusi, kan macam-macam. Harus bisa jadi moderator, harus bisa menjadi pembawa acara. Jangan pembawa acara sama dengan narasumber, podo ngomong podo dawone. Jadi, musyawirhum ini juga harus ada
Roisul jalsanya, pemimpin musyawarah itu harus ada. Nah, pemimpin musyawarah itu harus menguasai masalah, dan bisa menyimpulkan dari sekian banyak pendapat ini, kemudian dicari titik temu. Tapi ya angel, makanya ngelatih anak-anak kita itu ya juga harus belajar jadi pemimpin itu lebih berat tuh. Jadi yang nama pemimpin itu ya bisa mimpin rapat, bisa mimpin musyawarah, bisa membahas masalah, bisa apalagi masalah koyo ini pelik perang antar negara. Ya, contohnya seperti Indonesia dengan Malaysia kan pernah istilah ganyang Malaysia. Maka muncul orang-orang seperti Pak Adam Malik. Nah, Pak Adam Malik itu legendaris karena berhasil bagaimana meregakan ketegangan hubungan antara Malaysia dengan Indonesia. Makanya ketika beliau jadi Menteri Luar Negeri sukses. Termasuk Mukhtar Kusuma Atmaja ini ketika terjadi ketegangan mengatur tentang apakah Indonesia itu negara kepulauan atau negara daratan. Nah, diakui namanya negara kepulauan. Maka muncullah istilah dari kan itu, sehingga pulau-pulau lautan di antara pulau-pulau itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak ada lagi namanya laut bebas macam-macam. Jadi berat itu dirintis oleh namanya Insinyur Juanda kan. Maka ada istilah Mister Juanda. Berhasil oleh Pak Mukhtar Kusuma Atmaja. Sehingga Indonesia ini termasuk negara yang punya tambahan luas lautan dengan namanya zone ekonomi eksklusif. Nah, itu contoh bagaimana piawainya ya ketika rebutan masalah batas laut. Nah, makanya damai. Nah, itu contoh. Jadi sehingga liustanna bika. Nah, sehingga kalau dengan hatinya sama-sama nerimanya, sama-sama tenangnya, sehingga orang-orang yang terlibat di dalam bermusyawarah itu bisa saling mentaati. Nah, di sini khususnya pada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada hadis, fakana Shallallahu Alaihi Wasallam kasirul musyawarati lahum. Nah, bahkan makanya contohnya zaman Rasul itu maka muncul namanya perjanjian Hudaibiyah, maka muncullah namanya Misakul Madinah atau Piagam Madinah. Ya, jadi kesepakatan monumental yang disepakati oleh non Muslim ya untuk hidup bersama di Madinah. Sehingga ketika perang Uhud yang ikut berperang itu bukan hanya orang Islam, termasuk orang Yahudi dan orang Nasrani itu dengan alasan Madinah mau diancam oleh musuh yang mau menyerbu ya ikut berperang. Ya, ini hasil dari musyawarahnya itu. Makanya Kanjeng Nabi mau dalam segala urusan kan. Konon urusan-urusan yang sekiranya sepele pun dalam beberapa riwayat Rasulullah itu selalu, contohnya masalah tanam menanam ya, sepele memang urusan sepertinya kan, nanam kurma, nanam apa, kemudian nanam gandum. Nah, itu maka muncullah hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Itu kan itu hasil musyawarah hadis itu. Aku kalau urusan ngarit, nah itu sing ahli awakmu. Nah, tapi urusan hubungan dengan Gusti Allah, ya, memang mandatorisnya aku. Nah itu. Tapi urusan-urusan dunia, ya tata kelola dunia, ya sesuai dengan ahlinya masing-masing. Ya gak bisa nih. Kados kula kula ya iso mawon ngarit karena waktu cilik ngarit. Tapi saya wis tuwek kongkon ngarit neh ya abot. Nah, biyen waktu cilik iku mikul suket saka sawah iku biasa. Nah saiki ya itu
Jadi memang ada keahlian, maka muncullah teori pembagian keahlian. Ya. Maka muncullah hukum fardu kifayah terhadap distribusi kemampuan seseorang berdasarkan malakahnya, watak watuk wahimnya. Gak bisa semuanya di multi talenta, itu jarang ada, cuma tetap masih ada kekurangannya ya, gak bisa. Makanya pendidikan yang bagus katanya adalah upaya untuk ngitik-ngitik potensi-potensi bakat alam yang dimiliki seseorang. Ahli matematik, ahli macam-macam, ahli pertanian, ahli perdagangan. Nah, makanya monggo bapak-bapak, kalau gak punya bakat jangan uji coba, mesti gagal. Bakat-bakatan hidup ini ada bakatnya. Sampai bakat nyolong juga ada, maka muncul namanya istilah kleptomania, penyakit bakat nyolong. Nah itu kleptomani ya. Kalau gak nyolong rasanya tangan itu yo gak ini. Nah, tapi penyakit itu Bu, penyakit bukan keahlian, penyakit. Jadi kasirul musyawarati, Rasulullah itu dalam banyak hal beliau itu banyak selalu melakukan musyawarah lahum ya, marang kaum muslim. Faida azamta, maka tatkalane wis ini sudah di sini memang nejo ya, artinya sudah berbagai rencana atau berbagai planning itu dibahas, dikaji secara mendetail, bagaimana opportunity-nya, kan ada istilah analisis SWOT. Nah itu makanya harus ngerti analisis SWOT barang kalau jadi pemimpinnya. Walaupun memimpin urusan permasjidan, nah, kan ada istilah SWOT. Ada yang pernah kuliah manajemen strong SWOT, kekuatannya apa, kelemahannya apa, ya peluangnya apa, tantangannya bagaimana, kemudian solusinya kalau dihadapkan ke dalam berbagai problem itu seperti apa. Nah, makanya planning itu penting, planning, punya ngerti perplanningan, membuat perencanaan, jangan asal-asalan. Nah seperti insya Allah hari ini rencananya, nah ini penyambungan sisi yang masih terbuka itu mau dimulai, makanya kita selamati Bung ya, nah, selamati ya, supaya kita ini memang gak ingin masjid itu mewah megah, tetapi nyaman. Nah, yang kita ingin itu nyaman, untuk tempat sholat nyaman, lingkungannya bersih, masyarakatnya betul-betul marhamah, itu maunya kan. Jadi saling santun, saling kasih sayang, bukan menang-menangan. Nggak ada adang kini menang-menangan. Oh nggak melo duwe kok. Monggo ditoto sing api, dinikmati yang. Jadi kita itu sholat ke masjid itu memang menikmati sholat, bukan hanya sekedar melaksanakan perintah sholat, menikmati. Terasa nikmatnya sholat itu dirasakan. Jadi jangan sampai sholat terpaksa, sholat pokoknya aku gugurno kewajiban toh, ya gak boleh. Nikmat betul sholat. Badiru ila sholah, sebagai kanjeng Nabi itu. Kalau uripmu ingin tenang, badiru ila sholah, bersegeralah kamu sholat. Nah kalau semuanya sudah direncanakan, sudah planningnya bagaimana, makanya kan manajemen itu berangkat dari planning. Nah, setelah planning itu kan budgeting, budgetnya seperti apa, ini perlu actuating, realisasinya bagaimana kan, baru monitoring dan evaluasi. Monitoring penting ya kan, makanya selama mungkin dulu bapak-bapak nggak pernah diobrak-obrak, bulan ini rapat, minggu depan rapat, nah, bulan tak kumpul dalam rangka monitoring, evaluating, itu penting. Evaluasi supaya apa? Supaya kita sudah evaluasi ini tahun ini harus ada ininya, harus ada
semacam upgradingnya. Apa yang kita upgrade? Nah, tahun pertama kita bisa mengupgrade ganti genteng, upgrade, nah, kemudian plafon, sekarang nyambung. Jadi bukan ini, bukan. Berikutnya kita pingin saya tahun ini tuh kita buka usaha, nah, supaya masjid ini punya lumbung usaha. Nah, kalau masjid gak punya lumbung usaha, ngandalkan ngemis, ya, proposal itu kan bahasa kerennya ngemis. Nah, saya semenjak saya dulu sering jaluk-jaluk, ada peristiwa yang sangat menyedihkan itu, nang Sidoarjo disuruh nemui seseorang oleh almarhum Prof Syekh itu. Tahu-tahu orang yang kita temui itu gak mau nemui, hujan deres lagi, sepedanya gembos lagi, gak ono listrik lagi. Waduh, makanya dari situlah sekarang gak usah jaluk-jaluk. Ya ono sing ingin menginvestasikan hidupnya untuk akhirat, ya monggo dirawat dengan baik. Walaupun yang bukan minta sekarang ini ngetuk, nutuk. Monggo kalau panjangan pengen punya kulkas di kubur, ya siapkan dari sekarang. Mosok nang dunia dua kulkas, nang kubur gak dua kulkas kan? Nah gitu. Kalau nang bajune nang dunia sampai tumpuk-tumpuk 2 lemari 3 lemari, mosok pakaian di akhirat nanti di kubur hanya selembar kain putih dibiarkan terus menempel, kan? Ini coba jenengan kalau gak percaya, nah, besok meninggal dunia lo ya, atau sekarang habis ini, orang yang betul-betul celengannya banyak di kubur, ya mewah-mewah hidupnya itu, menikmati kenikmatan. Ya, pakaiannya nggak compang-camping, nggak jadi pengemis lah, nggak jadi gelandangan di kuburnya itu. Jadi itu. Ya, kapan kita di dunia boleh, makanya kadang-kadang saya kritik. Rumah punya 5, punya 6, sementara rumah di akhiratnya belum dipersiapkan. Padahal ketika tua, usia saya ini ya, nyapu saja, gaduh rewang, nggak tahu disapu umai. Itu sehingga rumah senjat tikus dengan kita ini kadang-kadang tidur bersama. Saking kemprohnya, nggih. Tumpuk sana, tumpuk sini, barang-barang opo ae tumpuk. Ya, ya astagfirullahaladzim. Monggo kita kapan numpuk untuk invest di akhirat itu apa yang kan, dan kita harus yakin, nah, itu harus yakin untuk supaya tidak menjadikan siksa. Makanya ya kalau bisa ya bertahap lah kita ini mempunyai. Wa ida azamkan ala imdo imaturidu ba'dal musyawarati. Jadi setelah kita ini betul-betul musyawarah selesai, kemudian kita sudah mempunyai rencana plan A, plan B, plan C, istilah sekarang itu kan orang-orang itu. Kalau kita tidak plan ini, maka plan ini kan itu. Fatawakkal 'ala Allah, maka hasilnya ini siq bihi la bi musyawarati. Jadi jangan sampai kita ini ya kemandelan lah nang Gusti Allah, menyerahkan penuh kepada Gusti Allah. Monggo Gusti, kula pun usaha lahir ngeten iki batin. Inna wa satuna Gusti Allah iku yuhibbu demen Gusti Allah al mutawakkilin. Sebab apa? Nah, dilanjutkan dengan ayat selanjutnya. Ing yang surukumullahu fala ghaliba lakum. Ya, kalau Gusti Allah itu sudah menolong kalian, nah, orang-orang yang beriman, nah itu fala ghaliba lakum, maka tidak ada yang mengalahkan seorang pun. Nah, ing yang surukum yen tolamun podo nulungi kum ing sira kabeh, sing nulungi sinten yang suriku Allahu Gusti ayung inkum, ketika Gusti Allah itu nolong kalian ala aduwikum sekalipun dengan untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Contohnya di sini kayaumi badin, kaya perang Badar ya. Kalau Gusti Allah sudah nolong, ngelembutkan hati orang ya,
atau mateni orang yang memusuhi kita umpama, tapi aja sampai lah ya. Ya opo tak usulna Gusti Allah pateni ae Gusti. Nah, sebab abot juga. Ya, pala ghaliba lakum. Jawabnya in yang surukumullahu fala ghaliba lakum. Maka tidak akan ada yang mengalahkan kalian, itu kan pernah ada. Tetapi sebaliknya wa iyahdulkum, ya, seandainya Gusti Allah itu berkehendak kepada kita untuk nginoaken, untuk apa ya, mengalahkan, melecehkan, menghinakan. Udah itu menghinakan. Dengan apa Gusti Allah itu menghendaki penghinaan atau apa istilah pengalahan terhadap kita, menjadikan kita ini kalah? Bitarki nasrikum, yaitu dengan meninggalkan pertolongan kepada kalian semua. Nah, contohnya kaya apa? Kaya Uhudin, contohnya kaya perang Uhud. Makanya kalau kita cermati betul, perang Uhud kondisinya seperti itu tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Makanya lihat taliyanya itu dengan garis bawahi, memang untuk menguji. Tahu-tahu orang maido ngene kok macam-macamnya, alhamdulillah mung abot. Ada orang ngelokno, kita balas dengan alhamdulillah, matur nuwun panjenengan sampun ngawahi pahala kula. Enggak. Kalau orang sing ngelokno jenengan awakmu itu senengane ngelokno tok. Nah, kan itu. Kapan jenengan ada orang ngilokno alhamdulillah, matur nuwun nggih panjenengan sampun maringi pahala kula. Nah, kula niki kan enak saja nih. Cumung yaitu. Ayo ibu-ibu, ayo monggo kita latih. Kalau ana orang sing ngilokno alhamdulillah, matur nuwun. Nah, tapi rasa-rasanya itu kiamat dhisik kaya. Untuk bisa seperti itu loh, nah, wangil. Bitarkin nasrikum kayaum Uhudin, contohnya yaitu dengan meninggalkan pertolongan. Gusti Allah meninggalkan bantuan, tidak memberi bantuan. Famang daladi yang surukum mimbadihi, Gusti Allah ini malih yang menyindir. Saiki sopo wong sing iso nolong, ya. Ayo saiki golek. Nah, wong, jadi kalau gak ada pertolongan Gusti, makanya ketika ini coba panjenengan hayati betul itu, idza jaa nasrullahi wal fath. Padahal Rasulullah itu berapa puluh tahun itu di Mekah gagal. Baru setelah ke Madinah berjuang mati dengan perang Uhud, perang Badar, perang Tabuk, perang Mu'tah. Itu kan melawan ininya itu orang musyrikin Mekah yang banyak itu, melawan orang-orang Mekah yang. Tapi begitu berhasil mengislamkan masyarakat Mekah, turun idza jaa nasrullahi. Kanjeng Nabi Muhammad iku dudu usaha mati-matianmu, duduk perjuangan kegigihanmu, tetapi memang pertolongan Gusti Allah wiswayai. Makanya hayati betul surat itu. Coba akhir ayat surat itu coba. Setelah idza jana wal fath wa ra'aitan nas khulfi dinil afwaja, berbondong-bondong kan. Tapi oleh Gusti Allah diingatkan pasabbih bihamdika wastaghfiru. Saiki aja lali lho ya. Makanya kalau ngajak bapak-bapak itu ojo mikirno kapan rampunge. Seperti pertama ingin nyambung masjid ini. Ya, prinsip saya jangan sampai punya pikiran satu segera selesai. Yang kedua merasa jadi pahlawan semua. Sak rampungnya lah. Tapi akhirnya rampung juga kan.
Ya sama dengan memulai lagi itu, ganti gentengnya ono alhamdulillah, enggak ono ya enggak mungkin. Sebab Gusti Allah masih menguasai hati-hati orang banyak. Ngamuk ya macam-macam dijaluk ganti ya kan anak mulai reda. Nah, kemarin kan ayatnya faddon golidol qalbi lang fadu min haulik. Nah, kalau kita melawannya dengan keras, dengan emosional, dengan kaku, nah, kecuali ibu-ibu seneng barang kaku. Bapak-bapak tuh, tapi kaku yang bener Pak ya, jangan ngawur Pak. Lang fadu min haulik, makanya maka akan hilang, akan melari. Oleh karena itu monggo ngelemesnya hati itu abot. Karena apa? Wabima rahmati minawilin talahum, karena hati lemes itu ternyata ya karena rahmat Gusti Allah yang netes ke kita. Nah, itu. Bukan karena kita berupaya dengan meditasi, dengan apa ya, dengan training, dengan mendatangkan trainer, motivator. Kalau hatinya oleh Gusti Allah panggah, ora dibikin berubah, ya panggah. Itulah Bu nggih, la nasiro lakum, ora bakal ono sing nulungi kepada awakmu kabeh ya sapa saiki sing ora sing kuasa nulungi gitu salianipun Gusti Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, wa 'ala walang marang Gusti Allah la ghairihi, ora marang liyane pun Gusti Allah. Falyatawakkal ya, jawabnya deh, maka hanya kepada Gusti Allah lah orang-orang yang beriman akan selalu pasrah. Kalau kita belum pasrah betulan, berarti iman kita harus ditotok malih, ditotok jadi iman aku. Ayo perbaharui iman kita ini. Ya, dengan ngaji ini mudah-mudahan sebagai sarana, sebagai media untuk selalu memperbaharui iman kita. Percaya kita nang Gusti Allah itu betul-betul kita itu kan ekspresikan secara konsekuen dan konsisten ajegnya. Memang abot melihat sarana hidup sekarang ini di mana manusia itu akhir zaman memang dihadapkan kepada yaitu ketika perang Uhud kalah itu kan karena Gusti Allah mencoba memperlihatkan kesenangan dunia. Dan rasa-rasanya sekarang ini kita dalam kondisi seperti itu, dihadapkan kepada kesenangan dunia. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang beriman itu selalu dibimbing oleh Gusti Allah. Monggo Pak, itu komentarnya di situ, nggih. Apakah tawakal itu kunci utama menuju kesuksesan? Kalau seperti itu, bagaimana proses menuju tawakal untuk meraih kesuksesan? Ya. Nanti di ayat yang lain itu kan ada wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Cuma perlu kita pahami ukuran kesuksesan dalam tuntunan agama itu bukan urusan hubungannya dengan perlimpahan bondo bandu bandi. Ya, jadi perlu di ini nanti kita apa ukuran sukses? Qad aflahal mu'minun. Apa yang akan menjadikan orang yang beriman itu aflah? Insya Allah nanti ayatnya di situ Pak, ukurannya itu. Jadi tolong pemahaman kesuksesan menurut tuntunan agama itu ada 3 indikatornya. 1, hatinya selalu berbunga-bunga. Bukan urusan tumpukan harta, jabatan tinggi, dilengkapi dengan fasilitas serba premium. Nah,
Cuman sayang premium ini kan sekarang lebih mahal, lebih murah daripada Pertalite. Nggih, makanya kalau jenengan ngomong premium misalkan nggak kanggo sekarang ini. Harus ganti Pertamax turbo ya, atau Pertamina Deck, itu baru itu. Jangan, oleh karena itu ibu-ibu jangan pilih barang premium lagi sekarang ini, nggih. Karena kalah dengan Pertamax. Dan premium sudah gak ada sekarang, jarang. Itu. Yang kedua hati kita. Yang kedua husnul khotimah, Pak. Ending dari falyatawakkalul mu'minun itu husnul khotimah. Mati kita itu berseri-seri. Nah, untuk bisa mati berseri-seri, konon, nah ini, bagi orang-orang yang akan masuk alam kubur itu, malaikat Izrail itu membacakan ayat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, bukan langsung tut, enggak, dibacakan ayat. Nah, nanti titeni mawon. Nah, napa resta hadis Rasul yang memberi jaminan kalau kita mau husnul khotimah itu Izrail yang akan memisahkan ruh dengan jasad kita itu maus ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu Pak, itu ukuran yang kedua. Ukuran yang ketiga, nah, orang yang tawakalnya ini dianggap benar, hidupnya ini bebas dari pengerasulan. Nah, gak pernah ngerusul. Selalu yaitu nerami nopo ingkang sampun den tentuaken oleh Gusti Allah. Makanya nanti yang sudah sampai singgung masalah ada sirul qada dan sirul qadar. Nah, itu nanti di dalam surat Ar-Rahman dan surat Waqiah. Itu dua surat itu nanti kita bagaimana kita menghadapi wabil qadari khairihi wasyarihi minallahi ta'ala. Makanya ada istilah sirul qada dan ada istilah sirul qadar. Ada istilah makom tajrid, ada istilah makom kasab. Nah, itunya di situ Pak, itunya itu landasan kerangka berpikir untuk bisa wa may yatawakkal 'alallah wa huwa hasbuh. Kalau betul-betul sudah bertawakal pada Gusti Allah, sudahlah Gusti Allah itu pasti mencukupi kepada kita itu secara wajar. Makanya orang yang beriman itu Bu, biasanya oleh Gusti Allah diuji, tidak berlebihan, tapi selalu ada saja jalan keluar ketika kita dihadapkan kepada kesulitan. Tuh ada itunya itu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajanya tuh ada. Nah itu, cuman ada cumannya, ngomongnya gampang mung lakune rada angel. Gampang, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang memahami wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kada orang memberi ujug-ujug. Kan selama ini kan begitu pemahamannya itu. Nggih, waduh aku oleh rezeki gak diduga, alhamdulillah oleh kiriman ada masuk ke rekening. Nah, tahu-tahu rekeningnya rekening cuci uang. Nah, itu akhirnya kena tangkep oleh naudzubillah min zalik. Ngoten Pak nggih. Al-Fatihah. Naudzubillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultan Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdilna biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubaligh masyarakat min jami'il
Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil ma'durati waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Inama amruhu ida arada syai'an ayyaqul rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan semua pangutan ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi